horornya yang gue nyata banget, wah ini setan gitu, gue ngeliat dari belakang bis itu kuntilanak terbang baru gitu. Beliau bilang kalau misalnya kayak ini nggak bisa ditutup mata batinnya, sedangkan saat itu gue pengen banget nutup mata batin gue gitu. Oh, berarti yang selama ini gue lihat tuh setan, bukan orang gila. Nyi punten pisan pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti ya, punten pisan intinya mah lagi kerja deadline, kalau nggak gajian kata gitu. Punten misalnya anak-anak juga punten pisan, nggak bakal berisik. Ini gue pertama dan terakhir gue ngelihat kuntilanak yang baru, tangannya banyak banget, 6-9 atau berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua ngedatengin nih salah satu narasumber warga dari Depok, Jawa Barat. Kali ini gua ada di kediamannya nih. Nah, kita kenalan nih siapa orang yang ada di samping gua ini sob. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Valerie. Namanya Mbak Valerie. Iya, Oke. Mbak Valerie mau cerita tentang pengalaman horornya ya Mbak ya? Iya, pengalaman hidup. Pengalaman hidup sob. Nah, tadi di belakang layar Mbak Valerie cerita dia ini cukup peka terhadap hal-hal gaib dan banyak kejadian mistis yang dialaminya selama hidupnya nih. Dan kali ini dia mau cerita tentang asrama Jepang ya, peninggalan Jepang ya Mbak. Iya. Dan itu horor banget sob. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. nggak gitu. Nih. Oke sob, langsung aja nih, kita dengerin cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Valerie nih. Halo Mbak, salaman lagi ya. Iya, ayo Mbak, kita mulai gibah nih, pengalaman horornya. Oke ya, kita mulai. Jadi awal itu Februari 2015 gue ikut sakramen itu. Terus setelah beberapa hari itu gue pulang sekolah karena kondisinya memang lagi ya di hari-hari sekolah lah biasa gitu. Iya. Gue sekolah pulang sore nih, ceritanya maghrib udah pengen isya. Terus karena rumah gue ini tuh gang, kondisinya jadi kayak masuk ke gang. Memang pas mau masuk ke gang rumah gue itu ada bangunan kantor, bangunan Belanda, ada pohon beringinnya nih. Terus masuk sedikit, tiba-tiba gue naik motor kan ngelewatin kayak kok gue lihat kok ada orang gila. Awalnya gue berpikir tuh orang gila. Nah udah gitu kayak berhari-hari tuh gue lewat situ ada lagi kayak gitu, sampai gue tanya ke nyokap, mah itu orang gila di situ, serem banget. Nyokap gue cuman mikir ya emang itu orang gila. Ya udahlah biarin, yang penting gak masuk ke dalam sini gitu kata nyokap gue. Udahlah gue iyain aja, ya udah oke orang gila. Terus tapi yang gue nggak habis pikir, ada satu momen nih, di satu momen gue balik sore pengen maghrib, tiba-tiba gue masuk kamar tuh gue kayak rasa sedih gitu, tapi gue nggak pengen nangis, tapi gue nggak nangis tapi hati gue sedih gitu. Gue nggak ada masalah tapi hati gue sedih gitu. Masuk kamar tiba-tiba gue nangis, tapi gue ngapain nangis di pikiran gue gitu, gue ngapain nangis, kok gue nangis gitu. Terus tiba-tiba hilang. Pas gue sadar bangun, kenapa nih? Keluarga gue bilang, ya lo kesurupan gitu. Habis dari mana? Gitu. Nggak dari mana-mana, dari sekolah gitu kan. Akhirnya seiring berjalan waktu gue kayak ngeliat, gue mikir itu masih orang gila kan. Sampai titik gue kesurupan itu makin sering gue lihat, makin stres gitu kan. Gue sekolah gue lihat, gue di rumah gue lihat, even siang. Kalau di sekolah tuh siang, gue lihat kayak gitu. Terus akhirnya saking gue hopelessnya, nyokap gue sih yang hopeless gitu. Ya udah hopeless, kenapa nih anak gue kesurupan mulu gitu. Karena nyokap gue tuh imannya kuat, wah nih anak imannya kurang kata nyokap gue gitu. Berdoa terus. Tiba-tiba tuh temen gue udah ngasih tau ke nyokap gue, tante bawa kesini aja coba gitu. Akhirnya dibawalah ke situ. Kemana tuh? Ke
ke salah satu pesantren. Pesantren? Iya. Terus Terus gue diruqyah. lu di Ruqyah. Padahal lu beda Gua agama. non-muslim. Non-muslim tapi di Ruqyah. Gue diruqyah ya. Itu sih intinya, walaupun beda kepercayaan, yang penting intinya mau ngobatin gue lah Ngobatin. supaya gue nggak kayak orang gila nih. Cuman itu yang nggak pernah gue nggak pernah gue lupa sih pengalamannya. Iya, iya. Kira gue diruqyah, dan dari situ juga dapat kayak titik terangnya nih, gue kenapa sih gitu. Ternyata memang kata si Orang yang ngobatin lu itu. beliau bilang kalau misalnya kayak ini nggak bisa ditutup mata batinnya. Sedangkan saat itu gue pengen banget nutup mata batin gue gitu. Iya. Oh, berarti yang selama ini gue lihat tuh setan, bukan orang gila. Oh, yang tadi lu bilang selalu lihat orang gila, orang Iya. gila itu ternyata bukan. Hantu. Hantu. Ternyata gitu. Itu gue kayak nggak bisa nerima kenyataan sih. Iya. Gue hidup, gue ke kiri gue lihat setan, gue ke kanan gue lihat setan. Capek banget ya. Itu gue masih kelas 1 SMK deh. SMK. 2015. Akhir-akhir kelas 1 SMK. Udah gitu berjalannya waktu beberapa kali kan balik ke sana, kayak beberapa kali ke sana karena memang ada tahapannya yang nggak langsung kayak netral gitu. Iya. Terus akhirnya si bapaknya bilang ini nggak bisa ditutup, ya udah terima aja diri sendiri gitu. Syukur-syukur nanti kalau misalnya mau berubah mau didalemin bisa nolong orang gitu, karena gue tipe orang yang enggak deh, gue nggak bisa nih kayak gini-gini gitu. Karena awalnya gue memang skeptis kan, gue nggak percaya setan tuh ada, gue nggak percaya hantu tuh ada, walaupun kayaknya ini keluarga deh, enggak, gue nggak percaya. Teman-teman gue bilang gue pernah lihat kuntilanak, mereka pernah lihat kuntilanak, gue nggak percaya awalnya. Setelah gue mengalami itu, iya deh setan ada ternyata. Ada ya, kayak dan gitu. serem-serem. Serem gitu. Pas awal sih masih yang kayak standar ya, gue kira itu orang gila. Masih datar gitu, masih kayak sekitar gitu-gitu aja deh. Iya. Sampai makin hari kayak ih setan gitu kan. Tapi itu gue kebantunya karena di sekolah teman kelas gue punya teman kelas yang sama nih senasib, cuman dia dari kecil. Iya. Kayak gitu, dari kecil. Nah sampai nyokapnya juga bisa kan, kayak bisa ngobatin orang, bisa nolongin orang gitu lah. Kira gue main lah sama dia gitu. Terus gue nanya, aku kenapa sih, bisa nggak? Aku nggak usah deh punya kayak gini-gini, aku nggak mau, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah ini mah berkat bukan kutukan, kata dia gitu, kata beliau gitu kan. Iya. Ya udah deh, tapi aku harus gimana, gue bilang kan. Terus jujur malu sih kalau gue, gue takut dianggap aneh. Iya. Kayak freak banget lo sering teriak-teriak sendiri, freak banget lo sering nangis nggak jelas kayak gitu kan. Nah udah gitu kira ya udah sini ibu ajarin buat netralin diri. Kita kira ya diajarin lah sama dia gimana cara gua buat netralin diri gua, cara tenang, cara menerima diri kayak gitu. Sampai orang-orang tadi nggak ada yang tahu nih teman kelasan gua, tiba-tiba mereka tahu gue bisa lihat setan karena sekolah gue itu tangganya tuh gedungnya banyak. Iya. Jadi ada tangga sebelah kiri dan sebelah kanan. Waktu itu gue naik tangga yang sebelah kanan karena kelas gue di lantai 3. Di situ dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan biasanya kayak ada yang belokan gitu kan, baru naik lagi tangga. Itu ada ruang aula yang memang di ruangan gak pernah dibuka Bang Baju. Terus di situ gue dengar suara kayak musik-musik tari-tarian gitu. Terus pas gue dorong itu ternyata gue lihat cewek lagi nari. Terus kayak, woi kok itu ada yang ekskul ya, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, bukan Re, cabut tuh. Gue langsung kayak bingung kan, terus akhirnya gue naik lari sama dia ke lantai 3. Terus gue nanya, itu apa? Udah cabut aja, diem aja, jangan ngomong apa-apa. Tiba-tiba gue duduk nih di bangku gue, dia duduk di bangku dia. Tiba-tiba pas gue duduk main handphone gini, pas gue itu dia di depan muka gue mau baju. Terus pakai baju yang sama, selendangnya warna kuning. Iya. Terus mukanya tuh hancur. Terus dari situ kaget kan, kayak terus nangis. Gue nangis. Temen gue ini karena gue sekolah teknik, banyak kan laki-laki dong. Iya. Nah itu malah jadi bahan bercandaan dari situ. Dari situ kayak awas nih ntar si Pare lihat selendang kuning lagi, bercandanya lucu banget. Masa
lihat-lihat selendang kuning, nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi dia ikut pulang ke rumah. Nah, di situ gue stres lagi karena dia serem banget kan. Kalau yang setan-setan yang kayak kuntilanak biasa mukanya nggak terlalu hancur, udah terbiasa mungkin. Tapi ini mukanya hancur dan pakai bajunya tuh aneh. Nah akhirnya diobatin lagi sama si ibu ini, sama nyokapnya teman gue kayak gitu. Terus gue naik ke kelas 2 ini lumayan epic sih, karena gue kan SMK, terus gue tuh PKL. PKL-nya ini jadi nggak nyari sendiri, kita PKL satu kelas karena angkatan pertama, jurusan itu angkatan pertama, kita PKL satu kelas berbagi. Kayak gitu kita PKL di salah satu stasiun TV, tapi di daerah Bogor. Nah di daerah Bogor ini awalnya namanya kita anak kiar ABG seneng dong, gue jauh dari ortu nih. Merasa tanpa tahu bebas gitu ya. Iya betul, tanpa tahu tempatnya gimana. Ketika kita turun dari bis, daerah Bogor kan emang lumayan udah, jadi tuh dia salah satu jalan buat ke Kawah Putri ya, yang di Salak. Oh ini Kawah Ratu. Oh ya Kawah Ratu. Pokoknya nggak jauh lah gitu di daerah Ciamis itu. Terus akhirnya pas kita turun dari bis, mana tempatnya? Ternyata tuh dari kita turun dari bis, jalan lagi. Kondisinya gerbangnya di depan. Tapi pas kita masuk gerbang, kita jalan kayak lorong gitu. Sampingnya tuh kebun jagung. Pas kita masuk, kita lihat bangunannya bangunan Jepang. Nah itu udah jauh dari ekspektasi kita dong. Masih siang, kita masih biasa. Kira malam pertama, sore pembagian kamar, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Gue tuh berkamar berlima, sekamar berlima. Terus temen gue nih yang 3 mandi. Terus tuh gue berdua di kamar. Temen gue ini bukan yang tadi ya. Ini si cantik ini, kita sama dia cantik. Si cantik ini memang rada sensitif, tapi nggak sesensitif gue dan temen gue itu. Terus di situ gue diem karena gue punya sakit asma nih. Tuh kamar tuh jadi serasa sumpek karena gue di rumah tuh bisa sekamar sendiri kan. Tiba-tiba berlima ya. Dan belum beresin barang. Dan memang kecil, jadi kayak bunk bed gitu loh. Kan di asrama kan kayak bunk bed, terus sisanya tidurnya di bawah. Dia tidur di kasur yang bawahnya, terus gue tidur di lantai gitu kan. Gue lagi duduk, terus kok tiba-tiba dada gue sesek banget. Sampai yang kayak ngos-ngosan gitu. Wah asma gue kambuh. Terus kira gue udah, kan kalau asma kamu tuh lama-lama pusing ya gue. Terus tangan juga pada kaku kan, udah kaku. Tiba-tiba teman gue dia nangis. Kenapa tuh? Nangis teriaknya tuh gini, gak mau di sini, mau pulang, diusir gitu. Nah dalam kondisi gue nyesek, gue keluar, bener kayak temen gue kenapa nih gitu. Sekira gue keluar, ada teman-teman gue yang laki, tolongin dong si cantik nih nangis gitu. Terus gue pingsan karena asma gue. Terus pas gue pingsan, gue sadar, dikasih obat kan tuh sama pihak asramanya, dikasih obat. Terus ternyata temen gue ini masih kesurupan. Ternyata kesurupan. Kesurupan. Malam itu tuh cuman yang kayak apa ya? Pertama dia kesurupan, langsung heboh dong semua. Kita takut gitu. Ini jauh dari orang tua nih masalahnya. Di asrama itu ya. Terus udah gitu kita tidur kan berlima, ganjil dong. Nah sedangkan tuh yang di bawah itu masih ada space untuk 1 orang. Terus teman gue yang paling ujung itu tiba-tiba teriak, gue kan udah bilang jangan peluk-peluk gue nggak suka dipeluk. Dia emang nggak suka dipeluk-peluk gitu. Kepengen sih peluk-peluk gue. Kita bangun dong bertiga. Lu kenapa dah? Ini nih si ini meluk gue. Padahal tuh si orang yang dia maksud tidur samping gue. Terus pas nengok, gak ada. Langsung chaos lagi, udah diam gitu. Gak usah teriak-teriak, diam. Ntar yang ada mau tambah ini. Terus habis itu bener, gak lama dia nangis lagi. Cuman kayak nangis. Terus akhirnya dibacain doa sama temen-temen gue, karena gue beda keyakinan sendiri kan. Jadi gue bingung kan ya, ngapain nih kalau gue berdoa, gue mengerti gitu pikiran gue gitu. Terus akhirnya udahlah, tenang, kita tidur lagi. Pagi kita bangun,
namanya kita baru sehari di situ. Iya. Dingin banget, enak banget kan namanya. Sejuk ya. Iya, sejuk banget. Awalnya di Depok panas, tiba-tiba kena suasana sejuk. Kita mandi nih pagi-pagi. Namanya asrama kan kamar mandinya yang kayak kamar mandi di kolam renang gitu. Iya. Yang banyak pintunya. Terowongan gitu ya. Terus tiba-tiba gue lagi ngantri mandi. Terus tiba-tiba ngeliat nenek-nenek nyamperin gue sama Badru. Iya. Ngomong kayak gini. Itu teman-temannya. Terus yang mana ya Bu? Itu yang rame-rame. Saya nggak suka ya di sini rame-rame. Biasanya tuh di sini sepi, kata dia gitu. Iya. Terus bilangin sama teman-temannya jangan ngomong sampah sembarangan. Kan kayak gue pikir oh mungkin itu nyokapnya Dirut kali kan. Ya udahlah. Ya Bu maaf ya, gue cuma ngomong kayak gitu. Udah nih selesai gue mandi, gue mikir itu memang masih orang. Gue ngomong ke temen gue, lu jangan pada buang sampah sembarangan ya. Masalah tadi gue ditegur nih sama ibu-ibu gitu kan. Iya. Kelar dari situ karena kita baru sehari dan belum tahu masak di mana gitu kan. Kira kita beli nasi uduk di luar. Pas kita beli nasi uduk di luar, ibu-ibu ngomong gini Bang Badru, Neng, ngekos di mana? Situ Bu, asrama itu gitu. Oh, gitu. Iya Bu, Neng kalau misalnya ada nenek-nenek, Neng lihat nenek-nenek, diamin aja, baca doa ya gitu kata ibu-ibunya. Terus bilang, hah? Tadi saya ketemu sih Bu, cuman dia marah-marah. Neng ketemu? Iya. Iya Bu ketemu, aku ngomong gitu kan. Iya Bu ketemu, dia marah-marah katanya jangan buang sampah sembarangan, jangan berisik gitu. Terus, Neng itu mah bukan orang, itu mah penunggu di situ. Neng hati-hati. Iya soal gitu, merinding tuh. Tadi yang bilang jangan buang sampah sembarangan itu ternyata bukan orang. Iya, Penghuni sih. pakaiannya tuh kayak ya biasa nenek-nenek. Iya, Udah iya. gimana sih? Kayak gitu kan. Terus kayak, hah setan. Terus gue langsung kayak, gue nggak setan tadi. Yang gue ngomong jangan buang sampah sembarangan tuh dari ibu-ibu itu. Iya. Gitu kan. Terus udah nih, balik gue mikirin. Duh, baru hari pertama gue udah ngeliat dedengkotnya. Kayak gitu. Terus gue langsung kayak selalu baca doa gitu. Terus memang kondisinya rumah lama bangunan Jepang yang nggak pernah direnov. Oh, yang benar-benar natural banget. Iya, cuman Peninggalan Jepang. kantornya tuh masih bangunan itu. Asrama kita lebih baru tapi kayaknya udah lama gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah, apesnya gue tuh kedapatan kamar yang ini bangunan baru. Nah, di sini kamar gue nih. Jadi si bangunan ini tuh bangunan lama yang menurut editor di sana tuh ya ini tadinya gudang dari si rumahnya itu. Iya. Gitu. Terus berjalannya waktu tuh kan kayak biasa aja lah gitu kan, masih biasa loh. Kalau horor juga jadinya dibecandain nih karena temen gue tuh rese semua. Kayak gitu, kayak gue dikucilin gara-gara gue indigo. Nggak percaya gue. Sebenarnya itu jadi apa ya, jadi tekanan batin sendiri ya buat gue. Karena digituin, Di satu sisi lu capek dengan hal-hal yang kelihatan di muka lu, di mata lu. Satu sisi mereka yang nggak tahu malah ngeledekin. Kayak gitu. Terus di hari keduanya gimana tuh di Di asrama? hari keduanya tuh biasa aja, cuman di kayak banyak-banyak berdoa. Kalau bisa kamarnya disolatin gitu. Karena gue nggak sholat, jadi gue cuman berdoa biasa aja. Dan saat itu tuh gue lupa bawa Alkitab. Jadinya gue nggak bisa baca Alkitab, cuman gue berdoa sebisa gue gitu kan. Udah gitu tiba-tiba kan kita tuh punya senior ya, jadi dari beberapa SMK di Ciamas tuh kerja di situ gitu, pernah PKL terus kerja. Nah mereka tuh bilang, Dek kalau di sini itu ada ini loh gitu. Nggak percaya kan awalnya, jangan kayak gitu masalahnya nih kita sini numpang gitu. Di sana tuh sering banget mati lampu Bang Badru. Dalam kondisi rumah yang begitu sering banget mati lampu di daerah Ciamas tuh. Nah terus sampailah kita di hari keempat Bang Badru ceritanya. Di hari keempatnya gue inget banget karena salah satu editornya tuh kamarnya samping kamar gue. Dia tuh kan kalau ngedit tuh malam kan. Terus dia tuh bilang gini, Neng ntar malam ada yang jaipongan, kata begitu. Kata editor itu. Gue lupa sih itu hari, maksudnya spesifiknya hari malam apa gitu kan. Apaan sih enggak gitu ntar mah kita berdoa, orang kamar juga disolatin mulu. Jadi kondisi kamar gue kan bisa nih dari yang lain, jadi ada pintu 1, 2, nah terus ini pintunya tuh madep
gini, Iya. beda arah. Beda arah. Kamar gua madep kebon jagung, kamar yang satu ini yang nggak pernah dibuka ini madep ke jalan Iya. gitu. Emang itu nggak boleh ada yang masuk karena kan kita pikir gudang kan. Udah. Terus tuh si AA ini punya burung. Nah terus kemarin nggak berisik burungnya. Tiba-tiba tuh abis dia ngomong gitu burungnya berisik banget di dalam kamar kan. Ih, berisik banget tuh burung gitu. Kebetulan gue sama temen gue yang si Indigo pertama ini beda kamar Iya. gitu. Terus habis itu sampai lupa jam berapa tiba-tiba bener ada suara kayak jaipongan gitu. Nah jadi di balik kamar gua ada kamar lagi, terus kamar cowok. Tiba-tiba tuh anak-anak cowok keluar terus ngegedor kamar. Udah malam atau enggak, jangan berisik besok PKL. Ih apaan sih om, kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita lagi main laptop tuh, lihat lagi pada ngedit gitu kan. Terus udah gitu, nah ini berisik dari mana? Langsung beda. Terus kayak dari situ. Terus menunjuk kita kayak di situ. Dari kamar itu. Di kamar itu. Pusat suaranya itu. Iya. Terus habis itu ada salah satu temen gua yang emang wah konyol banget dan nih orang, nggak ada takutnya. Iya. Dibuka sama dia. Seret. Kita nggak lihat nih semua. Terus dia tuh lihat kayak langsung kayak terus mental sama dulu. Mental. Kayak wah loncat ke belakang gitu. Mental dong ya namanya. Iya. Kayak kenapa lu? Enggak. Kenapa lu? Enggak. Udah terus bisa. Iya. Kencang banget. Nah, terus udah gitu udah Rame di sini. terpanggil ya. Ntar panggil nggak apa-apa sob. Jadi ya begitu dah. Oke lanjut. Terus habis itu udah gitu udah kita panik liat teman kita kayak gitu kan. Teman kita bocah saat itu kayak, angkat. Kayak diangkat. Terus besoknya sakit panas. Oh. Di hari kelima dia sakit panas. Iya. Lu kenapa? Bilang malu liat apaan? Terus udah nanti aja itu gue kayaknya harus balik dari terus akhirnya dia balik minta izin dia balik pulang. Iya. Sehat. Langsung sehat setelah pulang ke rumah. Kan diantri nih sampai stasiun Bogor. Iya. Sehat katanya. Apaan sih dia aja sehat, gue lihat jalan. Malah masa dia lari ngejar kereta. Terus kayak, ih sepik kali dia, tapi dia mimisan. Apa palanya kejedot kali. Gue mikir kayak gitu awalnya. Terus habis itu udah nih. Kan namanya minggu pertama kita di situ masih dibebasin lah. Terus pas hari Seninnya kita tuh baru dikasih kerjaan. Kita boleh ngambil bidang apa aja yang kita minat gitu. Waktu itu gue ngambil coloring. Coloring ini kerjaan kita tuh PKL nggak siang, malam. Karena ngikutin editan si program ini kan. Terus udah malam gue ngedit. Ceritanya horor mulu. Mungkin gue pernah ngelihat ini di ruang ini gitu. Oh si editor itu. Iya nih si yang ngasih tahu ntar malam ada jaipongan. Iya. Itu bukan gue yang ngomong. Gue nggak bakal balik lagi ke situ sih. Gak apa-apa gue nyari perusahaan lain. Akhirnya udah gitu. Terus udah gitu akhirnya ngedit kan nih malam. Biasa aja. Tadinya tuh gue punya temen kan ada sekolah lain juga. Cuma nggak sebanyak gue gitu. Gue punya teman edit tuh berenam, sisa bertiga, nggak pada kuat. Oh sisanya pulang? Enggak, ngambil bidang lain. Oh ngambil bidang lain. Ngambil fotografi deh kebanyakan, gitu. Terus akhirnya setelah gue tinggal bertiga nih, gue kayak lama-lama makin horor ya, gitu. Udah jangan ini, lu mah kan anak indie home. Itu banyolan anak indie home tuh udah dari dulu gue dapet. Iya, emang dari dulu itu. Udah lu kan anak indie home, jangan bikin kita pada panik. Udah lu santai aja sama diri lu sendiri. Gue digituin. Iya. Kesel dong. Kayak gila, gue udah nahan banget nih. Gue tuh capek sebenarnya di sini kayak gitu. Terus memang di rumah itu tuh apa ya nyebutnya, rumah kantor itulah pokoknya. Asrama. Oh iya, asrama gue itu kantornya memang ya beneran rumah dijadiin kantor. Rumah peninggalan Jepang dibuat kantor. Dan itu pasti kosong terus ya. Terus udah gitu tiba satu momen gue nih si editornya tuh deadline ceritanya. Iya. Bantuin deh masukin suara aja. Aduh. Capek lu? Enggak. Megangnya leher. Kaget. Ada yang megang lehernya sob.
Terus udah gitu deadline lah dia, terus gue bantuin dan cuma berdua, satu orangnya tidur. Gitu. Memang bebas sih situ, nggak yang kayak lu kerja, nilai juga sedikasinya kayak gitu. Kira gue ngerjain nih, ngedit, gue depan komputer, gue ngedit suara nih, masukin ke animasi itu, tiba-tiba ada bunyi gelontang. Jadi di dalam ruang editor itu ada kamar mandi yang ada bathtubnya. Terus ada kayak shower capnya gitu, tirainya. Kayak gelontang. Aduh, apaan tuh? Kondisi cuma bertiga kan sama si AA ini. Dua pantuh. Dari yang biasa sampai tremor di tangan. Gelontang. Terus habis itu dia si AA ini nyamperin sambil gini. Nyi, punten pisan, pakai bahasa Sunda. Gua enggak ngerti ya. Punten pisan. Intinya mah lagi kerja, deadline, kalau enggak gajian kata gitu. Punten misalnya anak-anak juga punten pisan. Enggak bakal berisik. Dan gue gak tahu itu sosoknya apa. Lalu dia ngomong kan, terus habis itu temen gue nanya gini, apaan A? Udah diem kita semua. Udah tuh, akhirnya karena kita harus membiasakan diri kan, terutama gue yang membiasakan diri. Ya udahlah, intinya gue harus ngelakuin ini, gue dapet nilai gitu. Nah, karena kita harus berbulan-bulan di situ, jadi chemistry kita tuh dapat banget. Kita satu kelas tuh dapat banget, sampai ada momen horor kita sekelas rasa gitu. Jadi namanya bangunan Jepang kan ada kayak bungalau-bungalaunya gitu ya. Nah jadi di dekat dapurnya itu kayak terbuka gitu Bang Bedru. Dekat dapur ada kayak tempat buat duduk, terus bawahnya nih kolam kura-kura, ada lelenya, ada kura-kuranya campur lah di situ. Terus temboknya itu kamar anak-anak yang bangunan baru gitu. Di situ di pas tempat duduknya ini ada kamar, dan ini gudang penyimpanan kertas bekas in betweenan gitu. Nah ini namanya bangunan Jepang ya, itu kacanya masih kaca nako yang kayak ceprek gitu. Nah namanya kaca nako kan nggak mungkin masih full kan, pasti ada aja yang bolong. Copot ya, copot. Jadi ada satu kaca yang bolong, terus dia dalamnya dihordengin. Nah nih hordeng selalu kebuka sedikit, jadi kan kaca nako terus kaca tertutup. Nah sampai si kaca tertutup ini selalu kehordengan, tapi si kaca nakonya nih nggak pernah kehordengan. Gua kira karena kayak anak kepo aja gitu, mau lihat nggak nutup lagi. Ternyata itu tuh ada alasannya kenapa dia nggak pernah ketutup Bang Badru. Kenapa tuh? Jadi sore-sore nih, sore-sore kita lagi duduk-duduk nih. Emang kita pengen makan bareng gitu. Yang masak-masak, yang males gitu kan. Kita duduk situ, temen gue si A nih iseng gitu, ngelongok. Dia tuh ada lukisan cewek, lukisannya modern, bukan yang jadul. Lukisan cewek tuh gini lukisannya. Bagusnya itu bagus, keren banget ini lukisan tangan begini. Terus matanya tuh kayak perempuan mata besar gitu loh, yang matanya cantik banget. Terus ditutup loh nih sama temen gua. Isinya nggak penting, Shrek ditutup. Lewat si kaca nako ini masuk ke tangan, Shrek ditutup. Terus habis itu ketawa-ketawaan kita kenceng. Emang itu udah over banget suaranya sampai ngakak, karena ada teman gue yang kecebur ke bawah, ketawa-ketawa ngakak. Tiba-tiba si goreng ini kebuka lagi, Shrek gitu. Sendiri, kebuka sendiri. Terus langsung ya otomatis lah kita langsung kayak nengok. Terus jangan semua jadi orang. Ada aja kan jangan semua jadi orang. Orang tangan gue di sini, si A tuh disalahin kan. Orang tangan gue di sini, tuh di situ, nggak nyampe.